Perkenalkan, nama saya Yohanes Gobert Rusela dengan NIM 073002100045, jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peralatan tambang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan alat tambang. Pertama yaitu karakteristik lokasi. Yang perlu diketahui untuk karakteristik dari lokasi tersebut yaitu yang pertama yaitu ketinggian dari lokasi. Yang kedua yaitu variasi suhu, apakah suhu di tempat tersebut dingin atau panas. Yang ketiga yaitu curah hujan, apakah curah hujan dari tempat tersebut memiliki curah hujan yang tinggi atau sedang. Yang keempat, tipe daratan yang bergelombang atau rata. Yang kelima, ketersediaan listrik. Yang keenam yaitu kemudahan akses untuk sampai ke lokasi tersebut. Yang ketujuh, ketersediaan pekerjaan yang terlatih. Dan yang kedelapan, pasokan suku cadang untuk membackup sekiranya suku cadang yang rusak atau tidak layak untuk dipakai. Nah, seperti pada terlihat di samping, yaitu ada beberapa gambar, yaitu ada salju, warehouse, akses, tropis, SDM, sumber daya manusia, dan power plant. Jadi hal ini berarti lokasi menentukan alat yang digunakan, mulai dari spesifikasi tenaga mesin, jenis penggerak, berikutnya yaitu ada energi penggerak, dan produk alat yang akan digunakan dalam pertambangan. Yang kedua yaitu karakteristik deposit. Karakteristik deposit mencakup yang pertama yaitu adalah lapisan tanah penutup atau overburden yang terdiri dari kedalaman, tingkat konsolidasi, stabilitas high wall, dan sudut lereng alami. Yang kedua yaitu batu bara atau biji, mencakup ketebalan dan sifat fisiknya. Yang ketiga yaitu lapisan tipis atau partings, mencakup ketebalan dan tingkat konsolidasi. Dan yang keempat yaitu hidrologi, dan yang kelima yaitu properties material, mencakup tingkat abrasivitas, sifat lengket, bobot isi, dan pengembangan. Terlihat pada gambar di samping yaitu ada deposit, ada hidrologi, dan sistem dan metode penambangan. Jadi karakteristik deposit menentukan alat apa yang akan kita gunakan, karena berhubungan dengan sistem dan metode penambangan yang akan digunakan dalam pertambangan tersebut. Yang ketiga yaitu parameter tambang. Parameter pada tambang yang perlu diketahui adalah yang pertama, batasan lahan yang akan ditambang. Yang kedua yaitu tingkat produksi yang tinggi ataupun rendah. Yang ketiga yaitu kualitas produksi yang dihasilkan dari tambang tersebut. Yang keempat, umur tambang. Yang kelima, reklamasi. Yang keenam, target pengembalian modal. Dan yang ketujuh yaitu ketersediaan dana operasi. Terlihat pada gambar pada di slide sampingnya, yaitu ada gambar batas atau area pertambangan yang menjadi lokasi penambangan. Yang gambar keduanya ada kualitas, dan yang ketiga adalah proses produksi. Jadi parameter tambang berhubungan dengan kuantitas dan peralatan tambang yang akan digunakan berdasarkan ukuran, produksi, umur suatu pertambangan, serta menganalisis apakah peralatan dibeli langsung atau menyewa berdasarkan analisis yang dilakukan. Yang kedua yaitu penggunaan dan siklus produksi dozer. Penggunaan dozer. Yang pertama yaitu earth moving. Earth moving terdiri atas perintisan dan pembersihan lahan. Yang kedua pengupasan overburden. Yang ketiga grading atau leaving lereng tambang, trapping untuk loader. Yang kedua yaitu ripping. Ripping terdiri atas dua, yaitu yang pertama yaitu pekerja menghancurkan dan
dan perlepasan material keras. Yang kedua yaitu kedalaman ripping, biasanya dibatasi kekuatan dozer. Yang ketiga dari penggunaan dozer yaitu pushing. Pushing yaitu yang pertama yaitu mendorong scraper ketika loading, yang kedua mendorong scraper dan truk ketika transportasi pada kemiringan yang curam, dan yang ketiga yaitu mendorong dozer-dozer lain ketika ripping. Dan yang keempat dari penggunaan dozer yaitu utility work atau aktivitas khusus seperti pemeliharaan. Yang pertama yaitu stop peeling dan blending, yang kedua yaitu dry night work seperti membuat sebuah parit ataupun kolam, yang ketiga yaitu pembuangan salju yang berada pada negara-negara yang memiliki musim salju, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan jalan. Yang berikutnya yaitu siklus produksi dozer. Adapun siklus produksi pada dozer yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu cutting. Cutting merupakan pemotongan dari tanah yang akan digerus. Yang kedua yaitu drifting. Drifting merupakan pendorongan tanah yang sudah dipotong. Yang ketiga yaitu returning, merupakan kembalinya posisi dozer ke posisi yang baru untuk melakukan kembali tahapan cutting dan drifting. Terlihat pada gambar di bawahnya. Dari penjelasan ini yaitu ada cutting yang dilakukan oleh dozer, yaitu pemotongan dari tanah yang akan digerus. Terus yang gambar di atasnya di samping teks ada proses drifting, yaitu pendorongan tanah yang sudah dipotong. Yang ketiga yaitu hydraulic hoe dan hydraulic shovel. Yang pertama yaitu mekanisme hydraulic hoe dan hydraulic shovel. Mekanisme yang pertama, crawler dengan kapabilitas laju sedang digunakan untuk bergerak menuju pit pada area penggalian. Gerakan penggalian dikontrol oleh silinder bahu, boom, dan silinder lengan atau arm. Hoe menggali ke arah bawah dan mendekati alat, sedangkan shovel menggali ke arah atas dan menjauh. Bucket atau mangkuk dibuka untuk mengarahkan gigi gali untuk penetrasi yang diinginkan. Kancing pada bucket hoe digunakan untuk membawa dan menumpahkan material dengan memutar bucket. Dan yang terakhir yaitu mesin bagian atas berputar pada dasar crawler sehingga mesin dapat berputar ke kanan ataupun ke kiri dari front kerja dan menumpahkan material ke dalam hopper, truk maupun stockpile. Perbedaan hydraulic hoe dan hydraulic shovel. Yang pertama yaitu perbedaan pada bagian bucketnya. Pada gambar bagian kiri yaitu hydraulic shovel, bucketnya membuka. Terus pada bagian kanan yaitu hydraulic hoe, bucketnya seperti mencakar ke arah bawah. Yang kedua yaitu silinder lengan. Pada backhoe silinder lengan berada di atas dan pada shovel silinder lengannya berada di bawah. Terlihat pada gambar di atas pada bagian satu tadi, yang bagian kiri yaitu shovel, terlihat silinder lengannya berada bagian bawah, dan backhoe silinder lengannya berada pada bagian atas. Yang ketiga yaitu gaya gali, dan yang keempat karakteristik umum. Karakteristik umum ini terdiri dari yang pertama hydraulic hoe. Hydraulic hoe itu mempunyai tinggi gali maksimum sekitar 6-16,5 meter dengan kedalaman maksimum 6-16,5 meter. Jangkauan maksimum pada saat penumpahan 6-11 meter dan tinggi penumpahan maksimum 12 meter. Yang kedua pada hydraulic shovel mempunyai tinggi gali maksimum 8,7-14,4 meter dengan kedalaman maksimum 2-5,4 meter. Jangkauan maksimum pada saat penumpahan 4,5-9,6 meter dan tinggi penumpahannya 11 meter. Yang berikutnya yaitu siklus operasi dari hydraulic shovel dan hydraulic hoe. Terlihat pada gambar pertama sebelah kiri siklus operasi hydraulic shovel.
Dan pada gambar sebelah kanan yaitu siklus operasi hydraulic hoe. Dari gambar tersebut kita bisa lihat terdapat perbedaan antara siklus hydraulic shovel dan siklus hydraulic hoe. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.